Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Sebelumnya, Mimin ingetin lagi bahwa video ini berisi full content spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana telah terjadi sebuah insiden yang menewaskan Emma. Insiden itu membuat Mickey dan Draken sangat kehilangan dan akhirnya tidak bisa ikut perang melawan Tenjiku. Saat semangat Toman sudah hancur karena tidak ada sosok dari pemimpin mereka, Takemichi terus berjuang untuk bisa mengalahkan Tenjiku. Dan kemudian Mitsuya dan Smile meminta agar Takemichi membawa Hakai dan Engri ke dalam peperangan itu. Kehadiran mereka membuat Toman kembali mendapat keberaniannya untuk berperang dan sudah siap melawan Tenjiku. Berpindah di dermaga pelabuhan Yokohama, di mana semua anggota Tenjiku sudah bersiap. Terlihat di sana Kurokawa habis menghajar beberapa berandalan yang ada di sana agar mau bergabung dengan Tenjiku. Kakucho berkata jika sekarang sudah jam 10 dan perjanjian perang akan dilakukan jam 8. Jadi Kakucho mengira Toman tidak akan datang. Madarame bilang bahwa dirinya dan Rindo Haitani sudah membereskan Mitsuya dan juga Smile. Jadi mereka berdua tidak akan bisa ikut perang. Dilanjut dengan Hanma yang berkata jika Mickey dan Draken saat ini sedang dalam kondisi yang buruk karena Kisaki sudah membereskan orang yang mereka cintai, yaitu Emma. Saat mereka semua yakin Toman tidak akan datang ke pertarungan ini, Kurokawa berkata pada semuanya bahwa dia akan mewujudkan mimpi yang selama ini Tenjiku inginkan. Mereka akan memperkerjakan semua berandalan yang ada di Tokyo, lalu menantang semua orang dewasa, entah itu Yakuza atau mafia sekalipun, karena Tenjiku akan menghancurkan siapa saja yang hendak menghalangi. Saat semua anggota Tenjiku berpikir mereka sudah menang, tiba-tiba Kisaki berkata bahwa mereka akan segera datang. Tak lama mulai terdengar suara segerombolan orang dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah Toman yang dipimpin oleh bocil mesum kita, yaitu Hanagaki Takemichi. Dan inilah pertempuran sesungguhnya Toman melawan Tenjiku. Shifuyu melihat Kisaki yang berada di atas dan berkata pada Takemichi jika mungkin Kisaki hanya akan berada di atas sana sambil menonton peperangan ini. Jadi jika tidak bisa memukul mundur Tenjiku, maka Takemichi tidak akan bisa mendekati Tenjiku. Dan Takemichi dengan pedenya berkata bahwa dia akan menyeret Kisaki untuk turun ke dalam peperangan ini. Toman versus Tenjiku. Kurokawa berkata apa yang bisa mereka lakukan dengan perbedaan yang sangat besar ini. Dan Kurokawa menyuruh Madarame untuk maju terlebih dahulu. Madarame langsung berteriak bahwa dia akan memimpin Tenjiku dalam perang kali ini dan menantang siapa dari anggota Toman yang akan duel adu gabrut dengannya. Yamagishi memberitahu pada Takemichi jika itu adalah ritual dari generasi S62, yaitu duel 1 lawan 1, kemudian dilanjut dengan peperangan massal. Takemichi yang mendengar penjelasan Yamagishi berkata jika sekarang dirinya lah yang akan memimpin Toman dalam perang ini. Namun Madarame kembali berteriak agar Toman tidak hanya main-main saja karena Mickey dan Draken tidak ikut dalam perang ini. Begitu juga dengan para kapten dari masing-masing divisi Toman. Jadi siapakah yang berani maju untuk duel adu gabrut dengannya? Namun tanpa diduga, Pean langsung maju dan berkata jika dirinya yang akan duel adu gabrut dengan Madarame. Takemichi yang melihat itu kaget, namun Pean berkata jika Takemichi adalah pemimpin perang. Jadi biarkan Pean dulu yang akan bertarung. Mungkin maksudnya jika Takemichi selaku pemimpin perang Toman yang maju pertama akan sangat beresiko. Karena jika Takemichi langsung kalah, maka Toman juga akan dianggap langsung kalah dalam perang ini. Saat sudah berhadapan, Pean memperkenalkan dirinya sebagai ketua divisi 3 Toman.
Tapi Madarame berkata jika dia tidak peduli sama sekali. Dan Madarame juga bilang jika dia akan menghancurkan semua anggota Toman sendirian. Saat semua anggota Tenjiku berteriak kepada Madarame untuk menghabisi Toman, tiba-tiba jebret! Satu pukulan dari Payan tempat menghantam wajah dari Madarame. Dan itu membuat Madarame langsung terkapar tak berdaya. Hal itu membuat semua anggota Tenjiku terdiam. Begitu juga dengan Takemichi yang terlihat kaget karena Payan berhasil mengalahkan Madarame hanya dengan satu pukulan saja. Hakai bilang jika Mitsuya pernah berkata, walaupun Payan adalah orang yang bego, tapi jika soal kekuatan fisik, Payan lebih kuat dari Mitsuya. Setelah mengajar Madarame, Payan bilang pada Takemichi bahwa sisanya diserahkan pada Takemichi dan meminta agar Takemichi memimpin dan memulai peperangan ini untuk mereka semua, yaitu anggota Toman yang lainnya. Mendengar itu, Takemichi menegakkan kepalanya dan berkata pada yang lainnya, "Are you ready?" Dan dengan aba-aba dari Takemichi, semua anggota Toman langsung mulai berlari untuk menyerang dan perang pun dimulai. Saat sudah dimulai, para anggota Toman langsung menghajar satu persatu anggota Tenjiku. Terlihat Takemichi menghantamkan kepalanya kepada salah satu musuh, tapi Takemichi malah merasakan sakit karena sudah mengadu kepala. Terlihat juga Payan langsung menghajar semua kroco Tenjiku dengan sangat brutal. Takemichi yang melihat itu terkesan dengan aksi yang Payan lakukan. Saat Takemichi lengah, salah satu cecunguk Tenjiku hendak menghajar Takemichi. Namun Hakai dengan cepat menghajar cecunguk itu dengan sangat keras. Hakai berkata pada Takemichi untuk fokus dan terus maju ke depan. Sambil menghajar kroco Tenjiku yang ada di depannya, Engri berteriak pada teman-temannya, menyuruh mereka membuka jalan agar Takemichi bisa terus maju ke depan. Shifuyu menyuruh Takemichi untuk terus mengikutinya karena Shifuyu akan membuka jalan agar Takemichi bisa mendekati Kisaki. Melihat teman-temannya yang sudah berjuang sejauh ini membuat Takemichi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Dan Takemichi bertekad jika kali ini dia akan menghajar Kisaki secara langsung dan mengubah masa depan. Di belakang kerumunan Tenjiku, dengan santainya Kurokawa menginjak wajah Madarame sambil berkata jika Madarame masih sama seperti 2 tahun lalu, yakni saat Madarame dikalahkan oleh Mikkei. Kurokawa berkata jika saat itu bukan Mikkei lah yang kuat, tapi Madarame sajalah yang sangat lemah. Dan jika terus begini, bahkan nantinya Tenjiku juga akan dianggap sebagai komunitas yang lemah. Saat kroco Tenjiku mulai panik dengan kebrutalan yang dilakukan oleh Payan, tiba-tiba Kurokawa menyuruh semua anak buahnya untuk minggir, hingga akhirnya Payan berhadapan langsung dengan Kurokawa. Tanpa pikir panjang, Payan langsung meloncat ke arah Kurokawa. Namun Kurokawa dapat dengan mudah menghentikan Payan, bahkan sampai membuat Payan tersungkur hingga terkapar tak berdaya. Shifuyu, Hakai, dan Engri yang melihat itu sangat terkejut. Begitu juga dengan Takemichi karena melihat keganasan dari Kurokawa yang dengan mudah menghancurkan Payan. Kemudian tiba-tiba ada seseorang bertubuh besar dengan gaya rambut mirip Ultraman sudah berada di depan Takemichi. Takemichi terkejut dan langsung menyadari bahwa orang itu adalah Ultraman Mochi, salah satu top global Tenjiku. Namun Shifuyu langsung menendang Mochi, kemudian berkata jika lawan Mochi adalah dirinya. Kemudian Hakai didatangi oleh Ran Haitani dan mengajaknya untuk adu gabrut. Begitu juga dengan Engri yang juga didatangi oleh Rindo Haitani. Dan Takemichi sendiri juga dihadang oleh Kakucho. Hingga terjadilah pertempuran antara pion emas dari Toman dan Tenjiku. Shifuyu melawan Mochi, Hakai dan Engri melawan Haitani bersaudara, dan Takemichi melawan Kakucho. Berpindah pada Inui yang sedang berhadapan dengan Muto. Saat Inui hendak melawan Muto untuk membalaskan dendamnya, tiba-tiba Koko menghajar Inui. Saat Takemichi berhadapan dengan Kakucho, Kakucho berkata jika dia tidak menginginkan konflik ini. Tapi kenapa Takemichi malah datang dan membawa anggota Toman ke tempat ini? Namun Takemichi bilang jika Kakucho ingin menghindari konflik ini, harusnya Kakucho menghentikan Kisaki yang akan membunuh Ema.
Bahkan Kakucho tahu Emma yang akan dibunuh. Takemichi juga bilang jika dia datang kemari untuk membawa pulang Koko, kemudian menyelesaikan urusannya dengan Kisaki. Setelah itu, Takemichi akan menghancurkan Tenjiku. Kakucho yang mendengar itu hanya berkata jika Takemichi benar-benar memiliki nyali yang sangat besar. Namun Takemichi tidak akan bisa membawa kembali Koko ke dalam Toman, karena Koko lah yang memilih untuk bergabung dengan Tenjiku. Berpindah pada Inui dan Koko. Inui berkata pada Koko agar Koko berhenti berpura-pura berpihak pada Tenjiku lagi, karena Inui datang ke sini adalah untuk menyelamatkan Koko. Namun Koko menjawab jika ini adalah pilihannya, karena di Toman Koko tidak bisa menghasilkan cuan. Koko berkata mengajak Inui untuk bergabung bersama Tenjiku, karena Koko sudah menyiapkan posisi di Tenjiku untuk Inui. Koko juga berkata jika sekarang sudah dipastikan Toman akan kalah, jadi lebih baik Inui bergabung saja dengan Tenjiku. Dan Koko menjamin tidak akan ada yang melakukan sesuatu yang buruk kepada Inui. Namun Inui menolaknya dengan mentah dan berkata jika dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Takemichi. Begitu juga dengan Black Dragon. Dan mereka semua tidak mempunyai niat sedikit pun untuk bergabung dengan Tenjiku. Inui berkata jika sebenarnya Koko tidak memerlukan uang, karena selama ini Koko hanya terus terobsesi pada Akane. Perkataan Inui membuat Koko emosi dan langsung mencekik Inui sambil berkata, "Apa yang kau bicarakan mengenai membangun kembali Black Dragon? Kau hanya membuatnya semakin busuk, Inui." Sambil melepaskan cekikan dari Koko, Inui berkata jika Koko harus bisa menerima semua ini, karena Inui bukanlah Akane, tapi Seishu Inui. Namun Koko malah menendang perut Inui dengan lututnya sambil berkata bahwa saat ini dirinya hidup hanyalah untuk uang. Sedikit informasi, Akane adalah kakak kandung dari Inui. Walau umur mereka beda 5 tahun dengan Akane, tapi Koko sangat mencintai Akane. Namun sebuah insiden telah membuat Akane mati, jadi sampai saat ini Koko masih menyimpan kenangan buruk mengenai Akane. Makanya saat Inui menyebutkan nama Akane, Koko langsung emosi dan mencekik Inui. Balik ke cerita ya. Lalu Inui menghajar Koko sambil menyuruh Koko untuk sadar dan menerima bahwa Akane sudah mati. Namun Koko langsung membalasnya dengan menendang Inui. Kemudian Koko berkata jika dirinya sudah melakukan apapun untuk menghasilkan uang. Bahkan sampai rumor beredar dari telinga ke telinga mengenai seseorang yang pintar menghasilkan uang. Beberapa orang mulai mendatanginya, termasuk Kurokawa dan Taiju juga. Dan yang mereka semua inginkan dari Koko hanyalah cuan, cuan, dan cuan. Namun Inui terus saja menyadarkan Koko dengan mengatakan jika Akane sudah tiada. Hingga akhirnya Koko mulai tenang. Namun Koko berkata jika dirinya tidak bisa kembali pada Black Dragon, karena Koko sudah menyerahkan hidupnya kepada Tenjiku. Saat itu juga Muto langsung menyuruh Koko untuk mundur, karena sekarang giliran Muto yang akan melawan Inui. Berpindah pada Kisaki yang sedang memperhatikan perang itu dari atas. Di sini Kisaki berkata pada Kurokawa jika Tenjiku terlihat cukup kesulitan menghadapi Toman yang seharusnya sudah hancur karena tidak adanya Mikkei dan Draken. Namun Kurokawa hanya menjawab, tenang saja karena petinggi Tenjiku saat ini adalah orang-orang paling brutal di generasi S62 seperti Mucho, Yasuhiro Muto, dan Haitani bersaudara. Jadi dengan adanya mereka tidak peduli seberapa keras Toman berjuang karena sudah dipastikan Tenjiku akan memenangkan perang kali ini. Berpindah pada Hakai dan Engri yang menghadapi Haitani bersaudara. Terlihat kombinasi serangan yang dilakukan Haitani bersaudara mampu membuat Hakai dan Engri seringkali menerima serangan-serangan dari mereka berdua. Saat Haitani bersaudara sangat baik dalam melakukan pertarungan kombinasi, Hakai dan Engri justru adu mulut karena mereka berdua berpikir jika Engri ataupun Hakai tidak bisa mengerti apa yang akan dilakukan dan sangat buruk dalam melakukan pertarungan kombinasi. Engri bilang jika Hakai hanya bisa bergantung pada Yuzuha dalam melakukan serangan kombinasi. Begitu juga dengan Hakai yang bilang jika Engri hanya bisa bergantung pada Smile untuk melakukan serangan kombinasi. Namun seketika mereka merasa bahwa mereka adalah sama, yaitu orang yang hanya bisa bergantung kepada kakaknya saja.
Setelah itu, Hakai dan Engri mendapatkan kepercayaan dirinya lagi dengan berkata jika mereka berdua adalah aliansi adik laki-laki. Kemudian mereka berdua mulai berlari menyerang Haitani bersaudara lagi. Namun lagi-lagi Haitani bersaudara mampu menghentikan serangan dari Hakai dan Engri. Bahkan Rindo Haitani berhasil mematahkan kaki dari Engri, yang itu membuat Engri berteriak kesakitan. Setelah Engri dibuat cedera, kini Haitani bersaudara hendak melakukan hal yang sama kepada Hakai. Mereka mulai berkombinasi dengan Rindo mengunci tangan Hakai. Lalu Ran Haitani menghajar wajah Hakai dengan tongkatnya. Engri yang melihat Hakai digengbeng tidak tega karena jika terus seperti ini maka Hakai akan segera mati. Seketika itu juga Engri mulai menangis sambil berkata jika yang mereka lakukan pada Hakai sangatlah kejam. Scene berpindah pada Smile dan Mitsuya. Di sana Mitsuya bertanya apa yang sedang Smile pikirkan, dan Smile menjawab jika dia baru mengingat sesuatu, yaitu mengenai Engri yang selalu berada di belakangnya. Dan saat ini Smile sedang memikirkan apa yang terjadi dengan Engri di pertarungan itu tanpa adanya dirinya, dan bagaimana jika nantinya Engri mulai menangis lagi. Smile bercerita jika dulu saat kelas 4 SD dirinya pernah dikeroyok dengan 10 orang hingga babak belur. Engri yang melihat itu seketika menangis, dan yang Smile ingat 10 orang itu terluka parah dan berakhir di rumah sakit. Sejak saat itu Smile meminta Engri agar berjanji tidak akan menangis lagi, karena jika Engri sudah menangis, iblis yang ada dalam dirinya akan keluar, dan Engri yang sudah menangis 100 kali lebih kuat dari Smile. Kembali pada Engri. Engri mulai berjalan mendekati Haitani bersaudara. Di sana Hakai menyuruh Engri agar sebaiknya Engri berhenti saja. Namun Engri yang sudah menangis tidak bisa dihentikan lagi. Engri mulai berjalan mendekati Haitani bersaudara. Di sana Hakai menyuruh Engri agar sebaiknya Engri berhenti saja. Namun Engri yang sudah menangis sudah tidak bisa dihentikan lagi. Melihat Engri yang kembali bangkit membuat Rindo ingin mematahkan kaki Engri yang satunya lagi. Ran Haitani coba memperingati Rindo agar tidak bertindak dengan ceroboh. Namun Rindo tidak peduli dan langsung menyerang dengan niat ingin mentekel Engri lagi. Namun yang terjadi, Engri yang mendapat serangan dari Rindo tidak bergerak sama sekali. Kemudian, buak! Satu pukulan telak mengarah ke wajah Rindo hingga membuatnya terkapar tak berdaya. Setelah mengajar Rindo, tiba-tiba Engri sudah ada di belakangnya Ran Haitani dan langsung menghajar kepala Ran hingga dirinya terkapai tak berdaya. Yah, late game ini bos. Kroco Tenjiku yang melihat itu tidak percaya jika Haitani bersaudara dikalahkan hanya dengan satu serangan dari Engri. Bahkan Mucho sendiri juga kaget karena sebelumnya Mucho pernah mengalahkan Smile dan Engri sendirian. Kemudian dengan santainya Mucho mendekati Engri dan merangkulnya. Namun yang terjadi, buak! Pukulan Engri yang mengandung critical 5000 damage membuat Mucho juga harus terkapar tak berdaya. Setelah mengajar 3 orang itu, Engri kembali menantang siapa lagi yang akan melawannya. Dengan pedenya Muto mendekati Engri. Kemudian Muto langsung hendak membanting tubuh Engri. Namun Engri yang sudah mempelajari skill dari Rey Mysterio dapat dengan mudah membalikan keadaan itu. Hingga akhirnya Mutolah yang mendapat serangan lutut dari Engri, dan itu tepat mengenai tengkuk lehernya dan membuat Muto terkapar tak berdaya. Late game ini bos. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dengan Engri yang mampu mengalahkan petinggi Tenjiku sendirian. Bahkan Takemichi juga tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan Engri. Shifuyu langsung mendekati Engri dan dengan terang-terangan dia kagum dengan apa yang baru saja Engri lakukan. Kemudian Takemichi membantu Hakai untuk berdiri, dan Engri dengan pedenya berkata pada Takemichi jika mereka akan memenangkan peperangan kali ini. Takemichi, Shifuyu, Hakai, dan Inui bersama-sama berteriak, "Ya, kita pasti bisa!"
Namun seketika Muto kembali bangkit sambil memegang sebuah pisau di tangannya. Muto langsung menyerang Engri, namun beruntung Engri dapat menghindarinya. Saat Muto ingin menyerang lagi, tiba-tiba Kakucho langsung menahannya sambil berkata, "Kau sudah kalah, Muto." Dan Kakucho langsung mengajar Muto hingga Muto benar-benar terkapar tak berdaya. Kemudian dengan epiknya, Kakucho berkata pada Kurokawa jika dia siap menerima hukumannya nanti setelah apa yang dia lakukan pada Muto. Melihat itu, Takemichi berterima kasih karena Kakucho sudah menyelamatkannya. Namun Kakucho berkata, "Jangan salah paham Takemichi, karena aku tidak berniat untuk membantumu." Kemudian Kakucho langsung menyerang Engri dan dengan cepat Kakucho juga langsung menyerang Inui dan Shifuyu hingga mereka bertiga harus terkapar tak berdaya. Akhirnya Kakucho berhadapan 1 lawan 1 dengan Takemichi. Dengan kekuatan penuh, Kakucho langsung mengajar Takemichi hingga membuat Takemichi berputar 360 derajat. Setelah Takemichi ditumbangkan, terlihat tidak ada lagi anggota Toman yang masih berdiri. Saat Kakucho merasa ini sudah berakhir, tiba-tiba Takemichi kembali bangkit sambil berkata jika Kakucho sama sekali tidak berubah. Dan dengan wajah yang sudah babak belur, Takemichi mengolok-olok mengatakan jika pukulan Kakucho hanyalah pukulan anak-anak. Kakucho berkata jika terus melanjutkan ini maka kau akan mati, Takemichi. Tapi Takemichi tidak memperdulikannya dan langsung menyerang Kakucho lagi. Dan lagi-lagi Kakucho mampu menahan dan menyerang balik Takemichi. Dan saat Kakucho ingin melakukan pukulan terakhir, finish him. Tiba-tiba Shifuyu menghentikannya. Shifuyu berkata pada Takemichi jika Toman sudah kalah karena sedari awal 50 melawan 400 adalah hal yang sangat mustahil. Kau sudah melakukan yang terbaik, tapi jika kau terus bertarung kau akan mati, Takemichi. Namun Takemichi yang sudah beli item immortal malah berteriak jika Toman tidak akan pernah kalah. Dan Takemichi berkata selama dirinya ada di sini maka Toman tidak akan pernah kalah. Kemudian Kurokawa menyuruh Kakucho untuk segera mengakhiri Takemichi. Namun Takemichi berkata pada Kakucho jika Kakucho tidak akan pernah menang karena Takemichi tahu dari tatapan mata Kakucho, Kakucho tidak memiliki tekad untuk menang. Tanpa diduga, Kisaki tiba-tiba sudah berada di belakang Kakucho dan menyuruh Kakucho untuk minggir. Dan kemudian Kisaki langsung menodongkan pistol tepat di wajah Takemichi sambil berkata, "Apakah kau masih bertekad untuk menang walaupun kau mati, Takemichi?" Semua yang ada di sana kaget melihat itu, begitu juga dengan Kakucho. Namun di sini Takemichi tidak merasa takut sedikit pun karena semua yang telah dia lakukan selama ini membuatnya tidak takut lagi jika harus mati di tempat ini. Dan Takemichi malah menantang Kisaki dengan berkata, "Apa yang kau tunggu?" Sebuah nyali dari Takemichi akhirnya membuat Kisaki sedikit merasa takut. Kemudian Kisaki menembak kaki Takemichi dengan niat agar Takemichi merasa takut dengan apa yang ada di depannya. Namun Takemichi malah tersenyum sambil berkata, "Menembak kakiku tidak akan membunuhku. Aku tidak berkarisma seperti Mikkei, tidak pintar seperti Naoto, tidak memiliki tubuh yang besar dan kuat seperti Muto, dan tidak pandai berkelahi seperti Draken. Jadi hanya satu hal yang bisa kulakukan, yaitu untuk tidak menyerah." Kisaki yang merasa tidak bisa menakut-nakuti Takemichi dengan pistolnya langsung mengajar wajah Takemichi hingga Takemichi terjatuh. Kemudian Akun langsung merangkul dan membantu Takemichi untuk berdiri. Dan dari belakang Payan berkata selama dirinya ada di sini maka Toman tidak akan pernah kalah. Seketika Engri, Hakai dan Inui kembali bangkit dan Shifuyu berkata jika dia bersyukur orang seperti Takemichi lah yang sudah menggantikan Baji Keisuke. Lalu Shifuyu berkata pada Kisaki jika dia akan menghancurkan Kisaki karena sudah berani membunuh Baji Keisuke. Shifuyu juga bilang jika ini hanyalah pertarungan anak-anak dan tidak mempunyai niat untuk membunuh satu sama lain. Kita hanya ingin pamer kekuatan saja dengan beradu tinju untuk memastikan siapa yang terkuat. Setelah mendengar perkataan Shifuyu, Kisaki mengurungkan niatnya, kemudian mengajak Takemichi berkompromi untuk menyatukan Toman dengan Tenjiku dan biarkan Mikkei yang menjadi pemimpin atas aliansi ini. Namun Takemichi langsung menghajarnya dan tidak memperdulikan penawaran dari Kisaki. Kemudian Takemichi menyuruh Kisaki untuk berdiri dan bertarung 1 lawan 1 dengannya.
Takemichi yang sudah sangat buak dengan perbuatan Kisaki langsung hendak menyerang Kisaki lagi. Namun tiba-tiba Kurokawa sudah berada di depannya dan menahan pukulan dari Takemichi. Kemudian Kurokawa menyuruh Kisaki untuk mundur karena sekarang Kurokawa akan bertindak dan menghabisi semua anggota Toman. Dengan cepat, Kurokawa langsung menendang Takemichi, tapi bocil musuh kita kembali berdiri dan coba menyerang Kurokawa lagi. Namun, Kurokawa kembali dapat dengan mudah menghindari serangan demi serangan yang Takemichi berikan. Saat Takemichi hendak menyerang Kurokawa lagi, seketika Takemichi berhenti. Mereka semua yang melihat itu merasa heran dan berpikir mungkinkah Takemichi sudah lowbat. Lalu, kemudian Takemichi mengangkat tangannya dan berkata, Toman tidak akan pernah kalah. Ternyata Takemichi sudah menyadari kehadiran Mikkei yang sedang berjalan dari jauh menuju ke arahnya. Mereka semua yang ada di sana pun kaget melihat Mikkei yang berada di tempat ini. Karena Mikkei yang baru saja kehilangan adiknya tidak mungkin memilih semangat untuk bertarung. Kemudian Mikkei perlahan-lahan berjalan melewati Kurokawa dan Kisaki. Dan saat sudah di depan Takemichi, Mikkei langsung memeluk Takemichi. Sambil menangis, Takemichi bertanya, kenapa Mikkei datang ke tempat ini dengan kondisi metal yang tidak stabil. Namun Mikkei tidak menjawabnya. Ternyata bukan hanya Mikkei saja, karena tak lama Draken juga datang bersama dengan Hina. Ternyata saat di rumah sakit, Hina menceritakan semuanya kepada Mikkei dan Draken mengenai Takemichi yang berasal dari masa depan. Hina juga bilang alasan Takemichi berada di masa ini karena Takemichi ingin menyelamatkan mereka semua, yaitu teman-temannya. Dan itulah alasan Mikkei dan Draken datang ke peperangan ini. Walau kondisi mental mereka sedang buruk, tapi mereka bertekad untuk membantu Takemichi menyelamatkan masa depan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini. Ya, karena udah hujan, jadi Mimin akhiri aja pembahasan sampai di sini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. And see you next video.